Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa kita semua dengan ucapan selamat tahun baru begitu. Tapi saya suka iseng untuk berkata selamat tahun baru. Apanya yang baru? Akhirnya perpindahan waktu itu sebetulnya agak sedikit membingungkan dalam pengertian. Kalau dibilang baru, apanya yang baru gitu. Terlalu pendek sebetulnya waktu itu kalau kita melihat dari situ. Nah itu sekalian kali kita kurang bijak dalam memahami hidup ini. Kita pikir hidup kita akan sangat panjang, kita pikir hidup kita ini masih punya banyak waktu, dan akhirnya kita memakai hidup kita untuk hal yang sia-sia. Kita bermain-main dengan hidup dan itu sangat berbahaya. Nah ini pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar memahami makna waktu supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Ya, Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saudara, bagian ini kalau dibaca sangat menarik walaupun sedikit agak membingungkan. Kalimatnya sepertinya berputar-putar, tidak tahu mau kemana, tidak jelas apa yang mau dikatakan. Tetapi justru kalimat ini sangat syarat dengan makna, sesuatu pengertian yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh pengkhotbah. Pada waktu pengkhotbah memulai kalimatnya dengan kata sia-sia. Sia-sia segala sesuatu. Nadanya sepertinya pesimis. Tapi saya harus berkata sia-sia, bukan pesimis, tapi sia-sia. Justru kalimat yang sangat realistis. Perhatikan kalimat saya. Sia-sia bukan kalimat pesimis, tapi sia-sia justru kalimat yang sangat realistis. Kenapa? Karena pengkhotbah melihat di kolong langit ini, hidup manusia hanyalah sebuah perputaran yang tidak pernah selesai. Maka hidup itu adalah sia-sia jikalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Jadi pengkhotbah harus dibaca dalam pengertian pengkhotbah lagi bicara tentang manusia di kolong langit tanpa Tuhan. Maka apapun yang dikerjakannya sia-sia. Nah, maka kita melihat ketika pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru. Dalam bagian ini ada dua hal, saudara. Kalau kita bicara konten, bicara isi, memang tidak ada yang baru. Sekarang ada dosa, dulu juga dosa. Kita bicara sekarang ada pembunuhan, dulu juga ada pembunuhan. Jadi kalau kita melihat mengerikan sekali. Saudara melihat kebakaran besar, mengerikan. Bayangkan api turun dari langit waktu membakar Sodom dan Gomora. Jadi kalau mau diurut, tidak ada yang baru. Kebakaran dulu juga ada, gempa dulu juga ada. Bicara konteks, zaman kita sekarang maju, zaman dulu kurang maju, sama saja. Orang dulu bilang, zaman kita maju. Kita bilang, sana masa depan. Nanti anak-anak kita bilang, ini mah masa lalu. Nanti saudara mulai lihat pelan-pelan ya, nanti saya akan ulang. Maka pengkhotbah
sebetulnya berbicara sesuatu yang luar biasa sekali, mengajar kepada kita. Ini tujuannya, supaya kita menyadari diri kita hanya ada pada sebuah kehidupan yang begitu besar dan kita begitu kecil. Nah, itu pemazmur pernah mengatakan dalam Mazmur 90, manusia cuma seperti rumput, tumbuh pagi, layu petang. Pemazmur pula pernah mengatakan manusia seperti debu, ada dan kelihatan, angin bertiup, hilang, lenyap. Nah, mari kita sekarang melihat misteri tentang waktu. Nah, waktu mengamati hidup ini, kok manusia datang, lahir, mati, cuma kayaknya muter saja. Nah, di sanalah kemudian Siddhartha Gautama coba mulai merumuskan waktu adalah sebuah lingkaran perputaran. Maka bagi dia adalah suatu lingkar yang berputar. Orang mati hidup, mati hidup, mati hidup berapa kali? Nanti kalau sudah mencapai titik paling tinggi, itu pernah saya katakan ya, dia masuk nirvana. Nir tidak, fana sementara, nirvana tidak sementara, artinya kekal. Bahasa Indonesia menerjemahkannya nirwana, sebetulnya salah. Itu mestinya nirvana, begitu ya. Maka orang masuk ke tempat yang kekal, bukan lagi di sementara. Maka pada waktu kita melihat ini menjadi sesuatu pengertian yang sangat dalam sekali. Karena Siddhartha Gautama melihat manusia cuma hidupnya kayak begitu-begitu aja. Persis seperti apa yang dilihat pengkhotbah, begitulah Siddhartha Gautama melihat. Maka dia menerjemahkan hidup ini sebuah lingkaran, seperti roda berputar, sebentar di atas, sebentar di bawah. Pandangan yang kedua, waktu itu adalah spiral. Kalau yang pertama lingkar, yang kedua spiral, maju tapi mundur lagi nanti, maju tapi mundur lagi nanti, maju lalu mundur lagi, begitu ya, maju lalu mundur lagi. Nah, waktu dia maju dia mundur, kan bentuknya jadi spiral kayak per begitu. Kayaknya sih kita maju, tapi kayaknya juga mundur nih. Kayaknya maju, kayaknya mundur nih. Dibilang mundur, ya maju. Dibilang maju, oh ya mundur juga. Nah, orang kedua mengatakan hidup ini seperti spiral. Maju, mundur, mundur, maju. Yang ketiga, ini pandangan Kristen. Hidup adalah linear, garis lurus terus. Tapi di dalam garis lurus ini terjadi semacam jatuh bangun. Grafiknya turun naik, tapi maju terus. Maka kita menuju titik kematian. Kalau sudah mati, selesailah. Kita tidak akan hidup lagi. Tidak ada reinkarnasi. Yang ada kebangkitan. Tapi tidak di sini, itu di sana, di dalam kekekalan. Nah, sekarang kita mulai melihat, saudara. Kalau begitu, waktu sebetulnya adalah sesuatu yang berjalan. Tetapi dalam perjalanan garis lurus ini, hidup kita seringkali mengulang. Tetapi yang diulang tetap menjadi sesuatu yang baru, tapi pengulangan adalah sesuatu yang lama. Coba pikir baik-baik ya. Mengulang tempatnya lain kan. Hari Minggu lalu saya memukul orang, minggu ini saya mukul lagi. Sama aja, mengulang. Kemarin mukul, sekarang mukul. Tapi ada bedanya. Kemarin minggu lalu, sekarang minggu ini. Tapi ya sama-sama minggu sih. Bisa ngerti ya. Jadi kita melihat hidup kita. Nah, coba saudara lihat hidup saudara. Saudara pernah menyesal gak bikin dosa? Halo? Menyesal ya? Pernah kan? Kalau enggak mah kebangetan ya. Pernah. Pertanyaan saya, sesudah nyesal bikin dosa lagi enggak? Bikin ya. Terus nyesal lagi enggak? Nyesal. Jadi saudara pernah nyesal bikin dosa? Pernah. Berapa kali? Nyesal Pak, saya enggak bisa ngitung. Begitu ya. Terlalu banyak. Nyesal. Ulang lagi, bikin lagi. Sudah bikin, nyesal lagi. Ya sudah. Bulan depan bikin lagi, nyesal lagi. Ini hidup kita ini ngapain ini? Saudara bisa melihat hidup kita ini ditertawakan oleh pengkhotbah. Ternyata hidup kita hanya masuk kepada satu tempat yang sepertinya baru, karena harinya baru, tanggalnya baru, bulannya baru, tapi kitanya tetap saja di situ.
Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia berdosa. Tetapi sekarang kita dipanggil untuk maju. Ada jatuh bangun, siapa bilang tidak? Tapi kita harus maju, menyesali yang lama, memperbaiki untuk menggapai yang baru, kan begitu. Wah, ini menjadi sebuah pertarungan menarik sekali. Karena itu orang Kristen tidak boleh terjebak pada sebuah lingkaran yang cuma di situ, di situ, dan di situ, dan di situ, dan di situ terus. Sehingga ketemu sekarang, ketemu tahun depan, ketemu lagi tahun depan, Anda tetap sama. Itu salah. Harus ada perubahan menuju pembaharuan, sehingga kita betul makin hari makin baru, dan makin baru. Nah, maka kita lihat saudara, waktu pengkhotbah melihat waktu, dia mengatakan apa? Pertama, dia mengatakan kalau kita lihat hidup ini, keturunan dikatakannya datang silih berganti. Di sini pengkhotbah menggugat, mana yang baru? Saya ada. Mama saya bilang, ini anak baru lahir. Oke, saya anak baru lahir loh ya. Oh, saya anak baru lahir. Tetapi anak saya bilang, papa saya sudah lama lahir. Loh, sebetulnya saya baru lahir apa sudah lama lahir? Tergantung siapa yang ngomong. Kalau bapakku ngomong, aku baru lahir. Anakku ngomong, aku sudah lama lahir. Jadi aku baru sekaligus lama. Jadi apa yang baru? Jawabannya, tergantung yang ngomong. Jadi orang manusia itu datang, lahir, mati, lahir. Manusia dan manusia dan manusia. Mati yang tidak habis-habis. Lahir bumi yang tidak penuh-penuh. Terus begitu. Di dalam kehidupannya. Hanya saja sayang. Di dalam perputaran hidup tadi yang jalan terus itu. Manusia datang, lahir, datang, lahir, datang, lahir. Sepertinya ada kemajuan. Tetapi tidak sedikit kemunduran. Ada yang berubah loh Pak. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Saya jawab lagi, betul. Dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Tapi dulu orang bisa membangun satu bangunan yang begitu besar, zaman Babel, tidak tahu pakai semennya apa. Kerajaannya besar sekali. Sekarang orang bangun, rubuh kena gempa. Oke, sekarang kita bisa naik kapal terbang. Tapi jangan lupa, dulu mayat Firaun bisa berumur ribuan tahun. Sekarang 3 hari juga udah busuk. 2 hari di rumah saja kalau nggak disuntik udah habis, gawat. Jadi maju di mana, mundur di mana. Kita ada yang maju, ada yang hilang. Ada yang dapat, ada yang hilang. Ada yang maju, ada yang mundur. Jadi semua berputar. Oleh karena itu, manusia mau sombong apa? Saya lebih hebat dari yang dulu. Omong kosong. Maka sadarlah kita bukan apa-apa. Yang kedua, waktu dia melihat matahari terbit di timur, jalan, terbenam di barat. Lalu besok terbit lagi di timur, terbenam lagi di barat. Dan tiap hari berulang. Kita sih menyebutnya kemarin itu Sabtu, hari ini Minggu. Tapi judulnya sama. Matahari terbit, nanti sore tenggelam. Apa yang baru? Maka matahari menjalankan sesuatu yang rutin. Terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Oh, itu karena bumi berputar, Pak. Anda silahkan jelaskan secara sains. Tapi prinsipnya cuma satu. Terbit di timur, tenggelam di barat. Terbit pagi, tenggelam sore. Just that. Jadi apa yang baru? Oh, kita yang kasih baru. Sabtu, Minggu, baru. Tapi apakah hari Minggu matahari kemudian terbit dari selatan? Lalu hari Jumat matahari terbit dari utara? Nggak ada judulnya. Tetap saja timur, barat, timur, barat. Ini satu fakta, saudara. Tuhan mendesain begitu luar biasa. Yang ketiga, cobalah lihat angin bertiup atau sungai mengalir. Sungai mengalir tiap hari. Menuju mana? Laut. Masuk ke laut. Laut limpah. Enggak juga. Semua kita mandi, semua kita mencuci, seluruh penduduk Surabaya. Airnya masuk ke kali, kalinya terakhir ke laut. Apakah lautnya kemudian tumpah ke rumah kita? Enggak. Kenapa laut tidak pernah penuh? Bukankah dia tiap hari diisi? Karena air yang pergi ke laut, air juga menguap naik ke atas, lalu nanti turun lagi dan terus berputar. Wow,
Hebat sekali kehidupan ini. Siapa yang membuatnya? Tuhan. Kalau begitu siapa kita? Cuma bagian kecil di dalam sebuah kehidupan yang besar. Maka dia menampakkan saudara, sepertinya hidup itu berputar, tetapi bukan berputar. Yang terjadi pengulangan pada titik-titik yang berbeda. Maju terus. Tapi waktu maju cuma ngulang yang hari ini, ngulang kemarin, terus ngulang, terus ngulang, terus ngulang, terus ngulang. Karena ulang-ulang, lalu manusia ngomong, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Hasilnya nggak baik-baik, sama saja. Perang masih ada, pembunuhan masih ada, pencurian jalan terus. Mananya yang berubah? Apanya yang makin baik? Nggak kelihatan. Karena itu pengkhotbah bilang, sia-sia hidup ini. Mau apapun tetap aja cuma mengulang. Kemarin membunuh pakai baju putih, sekarang membunuh pakai baju merah. Itu aja yang berubah, bajunya. Kemarin si A yang membunuh, sekarang si B. Itu aja yang berubah, pelakunya. Pembunuhannya tetap saja sama. Apakah kita orang Kristen akan hidup dalam waktu yang seperti itu, berputar-putar di situ? Kalau hidup kita di situ, apa bedanya kita dengan matahari? Apa bedanya kita dengan air yang mengalir itu? Apa bedanya kita dengan angin yang bertiup dan berputar kembali? Kalau angin bertiup, tidak pernah habis kan? Nanti tiup lagi, tiup lagi. Ini stoknya dari mana ini? Mestinya kan kalau push, habis dong ya. Ini enggak, niup lagi, niup lagi. Sebetulnya kan angin cuma muter aja kan. Cuma mau ditiupkan kemana, muter begitu aja. Ini pengkhotbah hebat loh. Kalau hidup kita cuma seperti angin, berputar-putar, maka dia bilang, sia-sia. Kita ini kan manusia yang dicipta dengan keunggulan yang hebat. Manusia yang mestinya mengelola bumi. Manusia yang lebih besar daripada bumi. Karena kita penguasa bumi. Itu sebab dia mengatakan, namun tanpa Allah sia-sia. Tidak akan ada nilai, saudara. Tanpa Allah sia-sia. Kita tidak lebih dari matahari. Kita tidak lebih daripada angin. Kita tidak lebih daripada gejala alam. Kita tidak lebih daripada sekedar sebuah proses. Maka kalau kita berkata hari ini selamat tahun baru, saya harap betul-betul ada yang baru dalam hidup kita. Supaya selamat tahun baru jangan jadi salah. Karena saya yakin tahun lalu pasti saudara juga ngucapin selamat tahun baru kan? Tahun sebelumnya juga tahun baru. Selamat tahun baru. Saya tanya sekarang, yang baru yang mana? Yang sekarang, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, atau tahun depan? Apanya yang baru? Jadi jangan terjebak pada perangkap yang salah itu, saudaraku. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Karena ternyata hidup ini terjadi pengulangan. Kalau kita terjebak, maka kita akan kehilangan makna hidup itu. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Manusia kehilangan makna hidup. Manusia kehilangan hidupnya sendiri. Maka manusia menjadi sama seperti angin bertiup, matahari yang datang terus-menerus mengulang dan mengulang. Alangkah mengerikannya kalau hidup kita seperti itu. Oleh karena itu saudara, mari kita menyadari betul, waktu dulu dan sekarang harus ada hati-hati. Maka waktu yang berjalan itu ternyata tidak ada yang final. Tidak ada yang final. Ingat, tidak ada yang final. Seorang anak waktu lulus SD, asik, sudah lulus SD. Kamu baru lulus SD, belum SMP. Jadi dia yang lulus SD itu bangga, tapi dia murid baru di SMP, nggak ada apa-apanya. Lulus SMP dia senang, asik, saya lulus SMP. Situ lulus SMP, tapi di SMA nggak ada apa-apanya, baru. Lulus SMA, asik, Yayu cuma lulus SMA. Di university baru, nggak ada apa-apanya. Dan begitulah terus hidup kita. Tidak ada final. Satu selesai, yang lain menunggu.
SD selesai, SMP nunggu. SMP selesai, SMA nunggu. SMA selesai, kuliah nunggu. Kuliah selesai, kerja nunggu. Kerja selesai, kawin nunggu. Kawin selesai, anak nunggu. Anak nunggu selesai, kau mati. Baru selesai. Kapan selesaimu? Waktu kau mati. Sebelum mati, tidak pernah selesai. Maka hati-hati, jangan tepuk dada dan puas diri. Sudah selesai, aku beres, aku ini. Itu bodoh sekali. Cuma satu orang yang selesai dengan baik dalam hidupnya, dan saya harap kita mengikutinya, Yesus Kristus. Waktu dia mati mengatakan apa? Sudah selesai. Wow, itu kalimat dalam sekali. Hebat sekali. Maka dia mengatakan, kepadamu Bapa aku serahkan nyawaku. Bagi saya itu hebat sekali. Apalagi kalau dilihat dari perspektif waktu. Kita belum, saudara. Maka hidup kita adalah satu perjalanan yang tidak ada titik ujungnya, tidak ada finalnya, kecuali kematian itu. Karena itu, selama kita hidup, kita harus sadar, belum selesai. Maka selama kita hidup, kita harus hati-hati, supaya kalau selesai, selesainya itu baik. Selesainya itu bagus. Selesainya itu seperti yang dia mau. Kalau tidak, habislah kita. Tidak penting saya bilang hidup 90 tahun, hidup 80 tahun, 60 atau 20 atau 10 atau baby langsung mati. Tapi penting bagaimana selesainya. Ada satu anak melayani Tuhan umur 10 tahun sudah meninggal. Baik anak sekolah minggu manis, guru-guru sekolah minggu merasa diberkati karena anak ini. Meninggal umur 10, kita kasihan. Kita nangis semua begitu ya. Satu waktu pengkhotbah bilang, ngapain kamu nangis? Kasihan umur 10 tahun meninggal. Lalu pengkhotbah bilang, bagus dia 10 tahun meninggal. Kau 80 tahun masih hidup. Lu kenapa? Bagus dong 80 tahun hidup. Enak aja 80 tahun hidup. Dia 10 tahun meninggal, tidak banyak bikin dosa. 10 tahun meninggal, hidupnya memuliakan Tuhan. 10 tahun meninggal, masuk surga. Kau sudah 80, hidupmu susah. Masuk 90, 100, sudah tipis kau. Mati, ke neraka pula lagi. Sengsara kau di dunia, sengsara kau di sana. Mendingan kau mati umur 10. Tapi umur 10 mati, kalau masuk neraka, ya sama saja. Jadi bukan berapa umurmu, tapi bagaimana selesainya. Wah, bagus ya. Maka kalau kita dijebak oleh waktu, sia-sialah hidup kita. Maka orang dunia itu ya, kalau lagi ada masalah, jangan takut, maju terus, belum berakhir perjuangan, kan begitu. Tentara itu selalu dilatih, kalau kemudian mereka berperang, ternyata terkepung oleh musuh, mereka selalu berkata, jangan berhenti, masih hidup, darah terakhir masih ada, maju terus. Itu selalu semangatnya. Karena hidup belum final sebelum mati. Hanya saja kalau kemudian mereka mati, kemana? Itu pertanyaannya. Makanya sia-sia ketika kita di luar Tuhan. Wah, saya paling suka menyusuri kitab pengkhotbah. Kagum sekali. Dia betul-betul menelanjangi seluruh kehidupan kita. Jadi kita mesti melihat tidak ada yang final. Apapun yang kita bilang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang dulu ada, dulunya lagi sudah ada. Sebuah pengulangan momentum sekaligus menunjukkan betapa hebatnya Allah yang menciptakan apa yang ada. Sehingga apa yang ada sadar betul keberadaannya sangat terbatas. Tapi Allah menciptakan yang ada itu tidak terbatas. Maka bahagialah manusia kalau dia tahu dia terbatas. Dia harus belajar dari waktu. Dia harus belajar dari sekitarnya betapa dia kecil dalam hidup yang tidak pasti itu. Karena itu dia akan sangat berbahagia kalau kemudian dia mengenal Allah yang pasti itu. Mengenal Allah yang hidup itu. Jadi saudara yang kekasih, tidak ada yang final, tidak ada yang baru. Yang disebut masa depan itu masa lalu. Yang disebut masa lalu itu masa depan. Tadi saya sudah bilang, masa depan saya, masa depan kita, anggap kita satu umur, bukan ke bulan loh. Pesawat sudah sampai bulan, sudah pulang pergi. Masa depan kita adalah betul-betul bulan madu ke bulan. Katanya sih sudah dirancang.
tinggal bayarannya yang mahalnya luar biasa. Naik Challenger bulan madu. Bulan madunya di mana? Betul-betul di bulan. Nanti akan ada pesawat wisata ke bulan. Wah, semua mau ikut. Bukan wisata ke Israel ya, ke bulan. Akan datang? Yes. Tidak tahu nyampe apa tidak. Tapi yang jelas orang sudah sampai ke bulan. Maka dari sebuah yang serius, lama-lama itu bisa jadi yang biasa. Saudara, masa depan kita adalah mau tamasya ke bulan. Tapi nanti anak-anak generasi berikutnya, mereka sudah tamasya ke bulan. Mereka bilang, itu mah masa lalu. Masa depan adalah mau ke matahari. Bukan matahari supermarket ya, matahari beneran. Maka masa depan mereka gak tahu kita, udah jauh banget. Itu bukan masa depan kita. Masa depan kita, masa lalu anak kita. Tapi masa lalu kita, itu masa depan orang tua kita. Yang dulu jalan kaki misalnya ya, belum pernah lihat mobil, kaget, ya anaknya bisa punya mobil loh. Ini masa depan papa mama, gak kesampaian. Lalu kita bilang, ya ma, ini masa lalu. Aku sekarang gak perlu mobil, mau beli helikopter. Jadi hidup itu siapa yang bangga? Kau bangga hidupmu? Maaf ya, nanti anak-anakmu bilang, gile, mak gue bangga amat bisa beli mobil. Aku mau beli helikopter, dia beli, udah ketawa lo, udah happy lo. Aneh loh saudara. Maka tiap generasi kalau berdiskusi suka gak nyambung. Perhatikan kalimat saya ya. Tiap generasi kalau berdiskusi suka gak nyambung. Masa depan kita yang kita agung-agungkan itu masa lalu anak kita. Jadi ngomongnya gak nyambung. Orang bilang beda budaya, beda cara begitu. Itu yang disebut tadi, masa depan kita, masa lalu anak kita. Masa kini kita, masa yang belum ada dalam rekod mereka itu terlalu jauh. Akhirnya generasi satu dengan generasi yang lain sulit untuk menyatu. Dulu orang tua makan, jatuh satu butir nasi, ambil, taruh lagi di piring, dimakan. Anak sekarang setengah piring pun dibuang. Jangankan satu butir, setengah piring dia kagak makan. Saya masih ingat bukan mama saya, tapi nenek saya. Waduh ampun itu. Satu nasi itu gak boleh tinggal. Jadi kalau dia yang di rumah, pas nenek saya datang makan, alamat mesti bersih deh itu piring. Kalau ada bekas sambal-sambal gitu, itu mesti Tapi heran ya, detik-detik terakhir itu paling enak. Nasi di piring ada sisa, saudara tahu ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya, ini piring gak usah dicuci lagi deh. Udah bersih saudara. Itu baru saya pikir-pikir, kok lucu ya. Tapi kalau saya ada dia itu baru kesel banget gitu. Mama saya sama nenek saya sudah beda. Saya lebih kacau lagi. Anak-anak gak suka, masa kita paksa. Ya udah kalau nggak, lain kali jangan ngambil banyak-banyak ya. Sisalah setengah piring. Jadi apa saudara? Bagaimana nyambung? Susah. Iya, karena masa depan kita, masa lalunya anak-anak kita. Maka orang yang mengerti waktu akan bisa menyelusuri masuk ke dalam waktu. Bicara dengan anak bukan berdasarkan selera sendiri, tapi selera atau pengertian si anak. Artinya apa? Time tracks. Kita maju ke masa depan. Saudara nonton Time Tracks ya? Itu kalau film tentang waktu. Jadi orang dari tahun 60 masuk ke tahun 2004. Tahu-tahu orang datang, kaget dia. Ini orang naik mobil gitu ya. Dia dari tahun 1900 gitu ya. Dia masuk ke tahun 2000. Kan perbedaannya banyak sekali. Kaget dia. Tapi sebaliknya kalau orang tahun 3000 turun kemari, bingung dia. Ini orang primitif banget dia gitu ya. Dia lihat kita primitif sekali. Nah itu film soal waktu itu menunjukkan sesuatu pada kita. Bagaimana tiap zaman itu menjadi lain sekali. Maka sangat tergantung dari mana kita datang. Kalau kita datang dari masa depan, maka sekarang ini ketinggalan. Kalau kita datang dari masa lalu, sekarang ini kemajuan. Jadi saya suka guyon mengatakan pada orang tua, maka orang tua kalau mau diskusi sama anak, mundurlah. Pakai pesawat pulang alik tadi, balik lagi. Maju ke masa depan begitu ya. Anda mesti mampu, kalau enggak ya jangan. Makanya banyak orang tua gagal karena cuma mampu memahami dunianya, tidak mampu memahami dunia anaknya. Orang tua pernah ngomong satu bapak begini, anaknya ini orang kaya nih. Jadi anaknya
seliweran sekolah, nggak karu-karuan di Inggris, nggak beres ke Australia, pindah lulus sekolahnya, tapi nggak lulus, main perempuan melulu lagi, sampai bapaknya jengkel setengah mati, marah-marah begitu ya. Mending kalau ini udah 7-Eleven nanti bubar lagi, nggak, kalau merit sih masih enak bu. Bapaknya ngamuk, satu kali bapaknya marah besar. Waktu marah bapaknya ngomong, kamu anak tidak tahu diri, kamu tahu dulu bapak. Kau sekolah kemana-mana, ke luar negeri, pindah-pindah negeri, naik mobil, beli ini, beli itu, semua ada. Tapi tidak pernah beres. Bapakmu ini dulu katanya. Nenekmu itu tukang singkong. Memang tukang goreng, jual pisang goreng, singkong goreng begitu ya. Bapakmu ini jalan kaki, naik sepeda saja tidak mimpi, berkilo-kilometer, pergi, pulang, baju sudah keringat, tapi harus nempel karena nggak bisa ganti baju. Satu hari kadang-kadang, jangankan satu hari, 3 hari baju yang sama harus dipakai. Pulang sekolah langsung dijemur supaya keringatnya kering, besok bisa pakai lagi. Anak apa kamu ini? Gitu. Anaknya jawab gampang, ya itu kan salah bapak, bukan salah saya. Bapaknya marah lagi, kenapa salahku? Ya salah bapak toh, kenapa jadi anak orang miskin? Aku kan anak orang kaya. Nah loh, silakan. Lah bapaknya anak orang miskin, gimana mau naik mobil? Aku kan anak orang kaya, ya aku naik mobil, masa disuruh jalan kaki? Bapaknya geleng-geleng, dunianya beda. Ini anak ada benernya juga sih. Bapaknya dulu kan ikut kakek neneknya miskin itu. Kakek nenek si anak ini kan. Karena miskin ya otomatis jalan kaki. Nah sekarang bapaknya berhasil jadi kaya, ya anaknya naik mobil. Terus anaknya nyeletuk lagi, emangnya dulu kalau opa, oma bisa beli mobil, papa jalan kaki. Ya bapaknya diem, gak bisa ngomong lagi. Zamannya beda. Tapi bapaknya mau menarik anak ke masa lalu si bapak. Lah masa lalu si bapak, masa apa itu sama si anak? Udah anta beranta itu dunianya. Lawang masa depan bapaknya, masa lalu anaknya kok. Apalagi dibawa ke masa lalu bapaknya, bingunglah anaknya. Maka banyak sekali generasi menjadi masalah. Karena orang tidak memahami waktu. Tapi waktu memahami waktu, mungkin kita bisa menyelesaikannya. Maka kita perlu menyimak misteri daripada waktu untuk menemukan kesejatiannya. Maka saudara kekasih, kita melihat bagaimana perjalanan tadi penuh dengan misteri-misteri yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya jangan sampai terjebak di dalam hidup kita hanya sekedar sebuah pengulangan saja. Kemarin bikin dosa, sekarang bikin dosa. Kemarin bikin gagal, sekarang bikin gagal lagi. Dan sayang, di tempat yang sama, kegagalan yang sama. Sampai-sampai Petrus berkata, jangan jadi Kristen babi. Apa itu Kristen babi? Kristen babi itu adalah babi mandi di kubangan, gerubak-gerubuk, joroknya setengah mati. Dia pergi kan, nanti gak lama lagi dia balik lagi ke kubangan itu lagi. Tadi dia buang kotoran di situ, mandinya di situ. Anjing sama juga, duplak pas, anjing muntah, jalan pergi, balik, muntahnya dijilat lagi. Ya. Manusia berbuat dosa, iya, betul. Jatuh, iya, betul. Tapi tidak terus menerus. Kalau terus menerus kan hobi namanya. Satu, yang kedua, jangan di lubang yang sama, dan lubang yang sama, tidak keluar-keluar. Aneh namanya. Artinya kan ada keterikatan. Padahal kan kita orang merdeka, sudah dimerdekakan Kristus kan begitu. Masa masih terikat pada itu lagi, dan itu lagi. Tapi jangan bilang. Dan jangan bilang. Kalau gitu kita bikin dosa mesti kreatif dong Pak ya. Kemarin nyolong, sekarang nonjok. Habis nonjok, nipu. Habis nipu, membunuh. Kan kreatif gitu ya. Jadi nggak terulang-ulang. Salah lagi kamu. Itu bentuknya berbeda, tapi ikatan dosanya tetap saja sama. Itu mah kreatif yang kacau itu. Jadi, saudara yang kekasih, kita tidak boleh terjebak pada pengulangan rutinitas. Hari Minggu kebaktian. Minggu lalu kebaktian enggak? Kebaktian. Minggu 2 bulan sebelumnya kebaktian. Minggu depan pasti datang. Pertanyaannya, apa yang berubah sesudah saudara kebaktian sekian tahun? Enggak ada yang berubah. Hati-hati loh, jangan sampai tetap sama. Sama aja Pak. Ya habis kebaktian, ya main judi nanti. Tahun lalu, ya begitu juga. Apa bedanya?
Kebaktian. Kita anak bikin jengkel orang tua. Sekarang sama saja. Apa bedanya? Akhirnya kebaktian cuma rutinitas. Hari Minggu, ya kebaktian. Jangan terjebak pada pengulangan. Bahkan makan pun jangan rutinitas. Kenapa makan? Ya karena harus makan. Makan pun kita mesti punya tujuan. Mengerikan sekali kalau hidup terjebak pada rutinitas itu. Maka saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan di dalam hidup kita. Jangan rutinitas. Sampai saudara tidak lagi bisa menikmati satu momen dengan momen yang lain. Kalau orang rutinitas, makan pagi, makan siang, makan malam. Karena rutin, gak ada bedanya. Gak ada happy-nya. Tapi orang yang punya tujuan, makan pagi, makan siang, makan malam, punya kenikmatan sendiri-sendiri. Enjoy dia. Makan saja sudah enjoy. Gimana hidup ini? Bisa ngerti maksud saya ya? Tapi banyak orang hidupnya cuma mengulang. Hidup saja tidak bisa enjoy. Apalagi yang lainnya. Jadi, keberhasilan hidup harus ditemukan dalam pemahaman tentang waktu. Yang kedua dari bagian ini, jangan pula kita terjebak pada kekosongan sampai hidup kita tidak ada maknanya. Apa yang kita lakukan di samping rutin saja dan kita tidak tahu kenapa kita melakukan, kosong. Seseorang pergi kebaktian. Kamu kenapa kebaktian? Minggu kemarin, iya saya datang kebaktian, diajak teman. Bagus ya? Oke. Minggu depan dia kebaktian lagi. Tanya, kenapa kamu kebaktian? Minggu depannya itu? Minggu lalu lagi. Oh, yang pertama saya diajak teman. Terus yang kedua, saya nggak ada teman, jadi cari teman. Jadi, ya saya kebaktian. Karena teman saya kebaktian semua. Saya nggak ada teman. Supaya ada teman, ya saya kebaktian. Pertama dia diajak teman, yang kedua dia cari teman. Dia cari di kebaktian. Yang ketiga, kenapa kamu kebaktian? Mula-mula saya diajak teman. Yang kedua, cari teman. Lama-lama saya mikir, loh ini saya kebaktian ngapain ya? Wahnya saya ngerti, saya mau cari Tuhan. Itu namanya ada kemajuan. Tapi kalau tetap diajak teman, beda minggu depan diajak teman, terus diajak teman, terus diajak. Setiap kali kebaktian karena diajak teman. No meaning. Gak ada artinya. Kenapa yuk kebaktian? Diajak teman. 15 tahun kebaktian kenapa? Ya itu diajak teman. Jadi kalau teman muda ada, ya saya tidak kebaktian. Jadi kebaktian sama dengan diajak teman. Itu no meaning. 15 tahun lo kebaktian, tapi 15 kalinya itu 15 tahun itu tiap kali kebaktian 1 bulan 4 kali, 1 tahun 48. Kalau plus 52 karena ada minggu kelima, 52 kali 15 tahun karena diajak teman. Bahaya sekali. No meaning, tidak ada artinya. Sia-sia 15 tahun. Mestinya ada kemajuannya. Mula-mula diajak teman, yang kedua cari teman, yang ketiga cari Tuhan, maka dia maju. Yang keempat nggak ada teman, dia tetap kebaktian. Maka hidupnya ada maknanya. Nah karena itulah saudara yang saya kasih, hidup yang disebut baru ternyata bukan 2005-nya, tapi baru adalah bagaimana sikap hidup kita terhadap waktu, di dalam waktu, memakai waktu. Itulah yang baru. Maka yang baru seperti itu memberi kita semangat yang baru. Yang baru seperti itu memberi kita wawasan yang baru. Yang baru seperti itu menguatkan kita, sehingga kita bergairah di dalam hidup ini. Saya harap saudara kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Maka nanti waktu kita mengatakan selamat tahun baru, ingat, yang pertama kita lihat diri kita sendiri. Adakah yang baru di dalam hidup? Maka 1 detik sebuah perubahan sangat kecil kemungkinannya. Tapi orang bijak 1 detik besar manfaatnya. Maka dia akan cepat menangkap itu dan mendapatkan perubahan itu. Karena itu biarlah kita bijaksana. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, di luar Tuhan semua cuma mengulang. Tapi di dalam Tuhan kita menemukan makna yang sejati. Maka pikirkanlah sama-sama.
Sehingga kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang luar biasa di dalam perjalanan waktu. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari pertama di minggu yang baru, hari Minggu dalam tahun ini. Biarlah minggu pertama, hari Minggu ini kami syukuri, untuk kami semakin tangguh mengkoreksi diri kami, memeriksa kami, supaya kami jangan sampai salah di dalam hidup ini. Tapi oleh kasih dan pertolongan-Mu justru kami boleh menemukan kesejatian hidup ini, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong pimpin kami di dalam kehidupan kami untuk menemukan kesejatian makna hidup, sehingga waktu-waktu yang kami jalani adalah waktu-waktu yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, supaya hubungan mereka sungguh menjadi hubungan yang manis, karena mereka menghargai waktu, mengerti arti waktu, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menjadi keluarga yang bertumbuh. Tuhan tolong semua jemaat di tengah-tengah pergumulan persoalan mereka, campur tangan-Mu menjadi harapan kami ya Tuhan, supaya oleh kasih dan pertolongan Tuhan persoalan dapat diatasi. Persoalan pekerjaan, persoalan pribadi, kehidupan keseharian, permasalahan suami istri, orang tua, anak, Tuhan tolong. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang memasuki waktu yang baru, menyongsong kehidupan masa depan mereka, yang mencari pasangan hidup, biar Tuhan memberikan yang sesuai kehendak Tuhan, dan beri bijaksana supaya tidak salah memilih di dalam waktu, dan akhirnya juga menyesal dalam waktu. Jadi oleh pertolongan-Mu justru mereka mendapatkan kemenangan karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.